Lord Jesus. Shalom. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian menyaksikan live streaming ini, video pelayanan yang akan membawa pemulihan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setan diusir. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setan diusir. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Hore! Yeay! Dalam nama Tuhan Yesus, setan dikalahkan, penyakit disembuhkan, hati susah dihiburkan, dan Bapak Ibu sekalian menjadi orang benar, ahli waris kerajaan surga. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus ada kelepasan. Oh yeah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setan diusir. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, setan dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kelepasan, kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setan diusir. Go. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kelepasan. Yeay, amin. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Semua kita yang menyaksikan pelayanan ini, saya saling doakan mendapatkan berkat rohani. Pemirsa sekalian, di sekitar kita kadang ada gangguan, dan banyak yang mengalami setan itu pengganggu. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, setan itu pencuri. Setan itu pembinasa. Setan itu tukang ngerecokin. Setan itu bikin susah. Setan itu menebar kutuk. Dan hari-hari, baik Bapak Ibu pelayanan atau aktivitas bekerja, ada banyak setan-setan yang mau mengusik, mengganggu, menteror, mengintimidasi, merasuk. Maka kita akan belajar, membaca, merenungkan dari sikap Tuhan Yesus saat menghadapi orang yang kerasukan setan. Cukup sepatah kata dari Sang Raja, sepatah kata dari Yesus. Kata apakah ini? Setan itu diusir. Cukup satu kata. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8. Kita lihat dahulu ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-16. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam, dibawalah kepada Tuhan Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Nah, ternyata kita melihat dari zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai hari ini, banyak orang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Manusia pasti ada pergumulan. Tapi setiap pergumulan yang dialami manusia, dia akan kuat menghadapinya. Kecuali ada setan, roh jahat yang menungganginya. Bible mengatakan dirasuk. Banyak orang yang kerasukan setan. Mungkin waktu engkau dengarkan renungan ini, engkau dalam pergumulan yang sebetulnya biasa, tapi menjadi tidak biasa. Karena kebenaran ini memberikan pencerahan dan menerangi kegelapan. Dan ternyata kenapa masalah biasa jadi tidak biasa, jadi uangel soro. Ada setan yang menunggangi. Bible mengatakan dirasuk setan. Masalah biasa menjadi sangat berat dan pernah membayangkan bunuh diri, akhir hidup, kegelisahan yang datang. Setan membuat gelisah, Roh Kudus memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Setan menebar rasa takut, alone, seorang diri. Kalaupun air mata mengalir, air mata putus asa, air mata kehancuran, tetapi Roh Kudus yang Tuhan kasih di hati orang percaya, nangis iya bisa, tapi cry of hope, tangisan dalam air mata, harapan. Tangisan, air mata, tapi ada pengharapan. Hope, ada harapan. Nah, banyak orang waktu itu, ya tentu hari ini juga, maka bersyukur. Begitu banyak orang-orang percaya yang diperlengkapi Tuhan, serta mereka memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan yang disertai kuasa Tuhan. Sehingga sebagai sesama orang yang melayani pekerjaan Tuhan, Pastor share ini, ayo, tugas kita bukan semata-mata menyusun khotbah yang indah di hari Minggu, lantas kita kasih ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu, lantas kita merasa sudah berhasil sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan setelah kita merasa sudah berkhotbah dengan baik secara homiletika. Sebagai sesama orang yang melayani pekerjaan Tuhan, Pastor Andy share ini bahwa kita juga diperlengkapi dengan kuasa. Mimbarnya murid-murid waktu itu, rasul-rasul, bukan di belakang mimbar, stainless, kaca, podium, tapi di jalanan. Kepada orang-orang banyak yang membutuhkan pelayanan. Dulu saya juga pernah terjebak dengan pola seperti ini.
bahwa ketika saya bisa menyusun khotbah untuk persiapan berkhotbah di hari Minggu, saya diundang di gereja A, B, C, di kota A, B, C. Lantas ketika selesai berkhotbah, jemaat tepuk tangan, jemaat terberkati, jemaat senang, jemaat didoakan. Saya merasa sudah berhasil banget. Tapi hari-hari ini saya banyak diajar dan saya banyak belajar bahwa banyak orang kerasukan setan dan mereka butuh pelayanan pelepasan. Mereka butuh dilepaskan, dibebaskan. Dan di sini mereka butuh suatu pelayanan dengan otoritas kuasa. Khotbah itu penting. Bagaimana iman kita dipertajam, iman kita dipupukin, iman kita bertumbuh. Ini bagaimana dengan orang-orang yang kerasukan setan? Mereka bahkan tutup telinga jelas-jelas untuk firman Tuhan. Mereka enggan datang, mereka tidak memberikan respon, mereka tidak mau menaruh perhatian kepada khotbah. Mereka perlu dilepaskan. Nah, kondisi ini Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mendengar Yesus dan kuasanya yang melepaskan, maka orang-orang menjelang malam membawa orang banyak yang kerasukan setan dan luar biasa. Amin. Dan dengan sepatah kata, one more, sepatah kata saja, cukup satu kata. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dengan sepatah kata. Keren kan? Tuhan tidak ada upacara-upacara khusus. Tuhan tidak perlu membuat ritual-ritual khusus. Tetapi dengan otoritasnya, cukup satu kata dari Sang Raja Mulia, setan mereka diusir. Kalau setan bikin sakit, orang itu kerasukan dan dia sakit, orang itu disembuhkan. Satu kata, sepatah kata. Penasaran kan? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Satu kata ini apa? Kata apa? Kalimat apa? Oh, kalimat panjang. Kata dah. Satu kata saja. Setan pergi. Setan diusir. Wah, moto banget. Oke, lanjut. Sekarang kita melihat kisahnya di dalam Matius pasal 8. Kita melihat mulai ayat 28 sampai 34. Kita maju sekarang Bapak Ibu sekalian, Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Selamat mendengarkan. Di sini perikopnya ditulis 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Ayat 28-nya. Nah, setiba di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun sambil berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak bapa? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Setan butuh tempat. Ayo, setan butuh kediaman.
Setan butuh rumah. Ayo, tubuh kita ini rumah Roh Kudus, bukan rumah hantu, juga bukan rumah sakit. Ayo, ya. Setan perlu rumah. Ayo kita sekarang cek secara internal ke dalam. Di hidup kita ini, kediaman siapa? Apa yang kita rindukan setiap hari? Rumah surgawi kah? Ataukah kalau saya pribadi lihat orang bahagia, sedih melihat orang susah, termasuk melihat orang sakit. Pastor Andy ini hatinya terenyuh. Makanya lebih baik tidak usah lihat. Karena melihat orang susah, orang yang kritis, orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang cacat secara fisik, hati ini nggak tega gitu, sedih, terbawa perasaan bagaimana dia melewati hari-hari hidupnya. Setan perlu rumah. Yang saya mau make sure kepada setiap Bapak Ibu sekalian bahwa tubuhku dan tubuhmu bukan rumah hantu. Ingat baik-baik. Tubuhku dan tubuhmu rumah Roh Kudus, kediaman Roh Suci. Namanya aja suci, dia rindu dengan pekerjaan yang suci. Namanya aja kudus, dia rindu kehidupan yang kudus, pekerjaan yang kudus, hati yang kudus, pelayanan yang kudus, kerinduan yang kudus. Nah, setan itu berkata dan meminta kepadanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Karena setan butuh rumah, butuh kediaman, butuh place, butuh tempat. Ayat 32 dari Matius pasal 8, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dan ternyata inilah satu kata yang tadi kita cari di dalam Matius pasal 8 ayat 16. Kata apakah itu? Yesus berkata kepada mereka, pergilah. 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 Saya tidak pesan penyakit. Saya tidak request ketakutan. Saya tidak order kegelisahan. Saya tidak minta ghost and delivery. Setan, pergilah. Go. Out. Ada sebuah penolakan. Kita tidak mengaccept. Kita ignore, kita menolaknya. Pergilah. Saya tidak memesan kanker di tubuh ini. Saya tidak order kanker di darah ini. Pergilah. Pergilah. Semua pekerjaan-pekerjaan setan yang merasuk hati pikiran, pergilah. Ini untuk diri sendiri. Kalau saudara melayani sama.
Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh setan. Dan saudara harus tahu baik-baik bahwa setan tidak butuh banyak kata. Dan setan tidak pernah takut dengan postur tubuh Anda yang bodybuilding, besar, hitam, putih. Setan juga nggak takut engkau kaya, punya jabatan tinggi, punya backing banyak. No. Jadi bukan masalah intonasi, doa mendayu-dayu, doa lembut, panjang, syafaat. Bukan itu. Perihal pengusiran setan, ya pastor nggak bicara soal doa syafaat. Doa syafaat ya mendoakan orang lain, mendoakan negeri, kota, daerah, bangsa. Tapi bicara soal doa pengusiran setan, setan kenal Anda. Bukan masalah pintar, akademis atau tidak pintar, tetapi otoritas apa yang kita bawa. Otoritas apa yang kita bawa. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Otoritas surgawi ada di Anda. Kalau saat ini tiba-tiba terlintas pekerjaan setan di pikiran Anda, di hati Anda, jangan beri kesempatan kepada dia. Usir dengan katakan, go. Itu kan bahasa Inggrisnya. Bible mengatakan di sini, pergilah. 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 Matius pasal 8 ayat 32. Bible mencatat itu. Pergilah. Dalam teks bahasa Inggris, saudara-saudara, itu pakai kata out. Wis out, berarti benar dong. Out. Ya. Go. Out. Di dalam New English Translation sama. Out. Go. And he said, go. Out. Ya, bukan juga berarti saudara ngeplug bahasa Indonesia dan juga bukan anti Inggris, bahasa subtitle English. Bukan juga karena faktor bahasanya, tapi Bapak Ibu harap pahami otoritas apa yang kita bawa. Setan tidak takut dengan bentakanmu, setan nggak takut dengan postur tubuhmu, mengerikan, seram, hitam, putih, besar, kecil. Setan nggak takut dengan dompetmu yang tebal. No. Dia tahu siapa yang mengusir dia. Kalau orang itu, orang percaya dengan otoritas. Saya tidak pesan penyakit. Pergilah. Bukankah Bapak Ibu semua yang percaya Tuhan Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan? Injil Yohanes pasal 17 berkata, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Kelemahan, go. Sakit hati, go. Kutuk keturunan, go. Virus, bakteri, jamur, kuman, go. Tipu, muslihat, setan, pergilah. Saya tidak pesan semua itu. Lalu keluarlah mereka dan masuk dalam babi-babi itu, maka terjunglah seluruh kawanan babi itu dari
tepi jurang, ke dalam danau, dan mati dalam air. Ayat 33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ayat 34. Di sini ada hal yang aneh sebetulnya, tapi nyata. Apa itu? Setelah setan diusir, orang itu dipulihkan. Ini aneh tapi nyata. Keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Kan harusnya mereka berterima kasih dong. Makasih Tuhan Yesus karena sudah menolong kerabat kami sehingga sekarang dia dipulihkan. Yang dulu dia jahat, liar, sekarang dipulihkan. Tapi keanehan terjadi di sini. Tapi nyata. Ketika seluruh kota keluar mendapatkan Yesus Kristus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, yang harusnya mereka bersyukur banget, tetapi inilah anehnya tapi nyata. Mereka bukan terima kasih, tapi mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Inilah keanehan yang terjadi di zaman Yesus dan juga masih terjadi di negeri kita. Selamat merenungkan firman Tuhan ini. Tidak usah terlalu dalam merenungkan keanehannya. Tapi poin pentingnya adalah kita orang percaya. Ada otoritas ilahi, otoritas surgawi yang menyertai kita. Mungkin orang-orang di zaman itu ketika tahu ada orang kerasukan setan, ada 2 orang kerasukan setan, mereka jahat, mereka liar, mereka mengerikan, mereka menakut-nakutin. Kadang-kadang dihantui ketakutan itu. Firman Tuhan mengajar kita, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara juga sudah diberi Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Roh yang keluar dari Bapa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya, apa sebabnya? Ya, macam-macam. Mungkin mereka juga sudah dirasuk setan sehingga menolak pekerjaan-pekerjaan Bapa. Atau mungkin mereka punya rasa takut. Nanti kalau satu daerah mereka semua mendengar ajaran Yesus, mungkin mereka masih punya kepercayaan yang lain. Dan banyak faktor. Pastor nggak membahas di sini. Tapi intinya adalah banyak orang kerasukan setan. Dan saudara dan saya saat ini perlengkapi oleh firman Tuhan untuk mempraktekkan, baik untuk diri kita sendiri, amin. Kalau kita mengerti firman, kita berkata, saya tidak pesan penyakit, pergilah. Saya tidak mengorder masalah bertubi-tubi di hidup dan keluarga kami, pergilah. Kalau saudara melayani orang-orang di sekitar kita, sesama itu siapa? Sesama adalah orang-orang yang Tuhan pertemukan. Itu adalah sesamamu. Layani mereka, dan kalau mereka dirasuk roh jahat, setan, katakan, pergilah. Doa syair-syair indah. Ternyata yang kita belajar hari ini Matius pasal 8. Doa terpendek, pergilah. Wow. Dan setan pun itu pergi, dan pemulihan datang kepada orang yang dilayani. Let's pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you. Terima kasih buat sabda firman. Kami bersyukur. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Angkat tanganmu sekarang. Angkat tangan Bapak Ibu. Tiap tangan yang sudah diangkat,
setiap pekerjaan-pekerjaan roh jahat setan di tubuh mereka. Yang merasuk, mengganggu, menteror, mengintimidasi. Tetap angkat tangan. Dengarkan setiap roh-roh jahat yang mengganggu, merasuk hidup mereka. Pergilah. In Jesus' name. You free, you clear, you clean, you heal, you save. In Jesus' name. Amen. Pastikan hari ini hidupmu menjadi jauh lebih baik karena kuasa Tuhan sudah turun atas hidupmu, dan segala tipu muslihat daripada setan tidak lagi ada di area hidup Anda. Jangan beri celah, jangan beri kesempatan apapun. Bacalah Bible Anda, berikanlah waktumu untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Sang Kali Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, selamat masuk hari yang baru. Semangat Ki, semangat Ki. Puji Tuhan banget. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya, bless you all, dadah.